Selamat datang kembali di channel Motivation. Kali ini saya akan membahas tentang mitos hantu longga atau dongga dalam bahasa Bugis, Makassar. Sebelum kita mulai, boleh di-like dulu kisah ini. Selanjutnya subscribe, komen, dan share ya. Komen juga jika kalian ada yang tahu tentang kisah ini, atau kalian pernah mengalami hal mistis tentang longga. Hantu longga atau hantu dongga adalah makhluk mitologis atau mitos hantu yang diceritakan dalam cerita rakyat dari masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan, Indonesia. Jenis hantu ini merupakan salah satu hantu yang paling ditakuti. Hal ini tidak terlepas dari bentuk tubuhnya ceking yang menjulang tinggi serta penampakan yang misterius sehingga selalu menjadi perbincangan masyarakat. Hantu jenis ini diimajinasikan sebagai hantu dengan tubuh berbentuk bayangan hitam yang tinggi, bahkan setinggi pohon kelapa. Menurut cerita urban setempat, hantu longga gemar menyembunyikan atau menculik anak kecil yang belum pulang di waktu maghrib. Konon, anak yang diculik oleh hantu longga bisa jadi masih berada di sekitar rumah, namun tak terlihat mata telanjang oleh orang yang mencarinya. Anak-anak yang diculiknya akan diberi makan kaki 1000, cacing, dan binatang menjijikan lainnya. Apabila ada yang bisa melihat, maka tidak jadi diculik. Namun anak itu bisa sakit demam, sawan, atau bahkan kesurupan. Maka dari itu, masyarakat di Sulawesi Selatan akan menjaga anak mereka dengan baik, terlebih saat menjelang maghrib, di mana anak-anak sudah harus berada dalam rumah. Selain itu, untuk menghindari gangguan longga, tentunya kita harus rajin ibadah dan memperkuat iman. Dalam budaya populer, hantu longga sering dianggap sama dengan genderuwo di Pulau Jawa karena memiliki ukuran yang besar seperti monster. Namun hal tersebut, keduanya memiliki perbedaan yang spesifik. Pada hantu longga berwujud seperti bayangan yang haut-hautan dan terkadang berwujud humanoid, dan pada genderuwo berwujud kriptid manusia, mirip kera. Segi perawakan, hantu longga memiliki tubuh yang ceking atau ramping, namun sangat tinggi, sedangkan genderuwo bertubuh besar dan kekar. Sementara dari segi warna kulit, hantu longga berwarna hitam pucat, sedangkan genderuwo berwarna hitam kemerahan. Penamaan longga berasal dari pelafalan bahasa Makassar. Longga secara harfiah memiliki makna tinggi-tinggi, menjulang orang yang memiliki postur tubuh jangkung. Kata longga tersebut bisa bermakna ambigu, yakni merujuk pada orang berbadan tinggi atau hantu dengan bentuk tubuh tinggi. Khusus definisi pada hantu longga secara spesifik dapat merujuk pada penggambaran hantu gentayangan yang memiliki postur, bentuk tubuh, atau perawakan yang tinggi, atau jangkung yang melampaui tinggi manusia pada umumnya. Menurut hasil kajian proyek, inventarisasi, dan dokumentasi kebudayaan daerah Indonesia pada buku Sistem Kesatuan Hidup Setempat, daerah Sulawesi Selatan 1982, mendefinisikan bahwa longga atau dongga yaitu makhluk halus yang biasa muncul dalam bentuk binatang atau manusia. Dan menurut informan, makhluk ini bila kita menemukannya, makin lama dipandang, makin tambah besar. Mitos hantu longga merupakan sebuah momok yang menebar teror di sudut-sudut kota di Makassar dan hampir sama menyeramkannya dengan Popo, Parakang, dan juga setan Sumiati. Hantu longga seringkali terdengar menyebar teror di menara-menara, pohon tinggi, dan bangunan tinggi. Pada masa tersebut, sekitar tahun 1990 sampai 2000-an, hantu longga yang oleh masyarakat diyakini memiliki populasi yang sangat banyak, dengan komunitas tersendiri. Hampir di setiap kampung atau wilayah, sering para warga melihat sosok menyeramkan ini. Tak heran oleh para dukun, ahli nujum, ataupun orang pintar sering menyebut makhluk ini sebagai penjaga kampung
atau dalam bahasa Makassar disebut Patana Parasangang, dan dalam bahasa Bugis disebut Punana Wanwa. Disebut demikian karena pada kenyataannya makhluk seperti ini merupakan pimpinan dari suatu komunitas makhluk halus pada suatu kampung atau wilayah. Sering terdengar di banyak kampung, keberadaan hantu longga membuat budaya apa tahu atau memohon izin ketika datang di suatu kampung. Budaya ini terbagi ke dalam banyak bentuk, mulai dari yang paling sederhana, seperti memberi salam ketika masuk ke suatu kampung, bahkan sampai melakukan beberapa ritual, seperti acara bala atau macara bola, atau selamatan ketika pindah rumah, dengan harapan sang penjaga kampung mengenal tamu yang baru datang tersebut. Hantu longga merupakan jenis jin yang dapat memperlihatkan tubuhnya kepada manusia, seperti tubuh raksasa. Maka tak heran, sosok raksasa pada pewayangan disimbolkan dengan wajah seperti itu. Walaupun sebenarnya mereka juga bersuku-suku maupun berbangsa sendiri-sendiri. Namun hampir setiap sosoknya memiliki kesamaan, baik dari segi bentuk wajah, bentuk tubuh, maupun suara yang dikeluarkan. Penampakan hantu longga bukan hanya dapat dilihat ketika seorang diri, akan tetapi dapat pula dilihat sosoknya bersamaan dengan beberapa orang sekaligus. Sosok penampakannya adalah terkadang tinggi besar berwarna hitam dengan wajah yang sangat menyeramkan, dengan rambut yang panjang aut-autan. Tipikal hantu longga yang sering menampakkan wajahnya itu bertujuan untuk penandaan daerah kekuasaan. Karena hantu longga ini adalah pemimpin dari beberapa komunitas jin di suatu daerah. Ada salah satu kisah nyata yang dibagikan oleh seseorang mengenai pengalaman bertemu dengan hantu longga. Didan, 27 tahun, seorang pegawai swasta yang bergerak di bidang terapi kesehatan. Didan bahkan tidak sendirian melihat hantu longga. Karena berasal dari Pulau Jawa, mereka menyewa sebuah ruko di Talasalapang. Talasalapang merupakan salah satu tempat bersejarah di kota Makassar yang dulunya berupa rawa, tidak berpenghuni. Talasalapang adalah salah satu tonggak sejarah kerajaan Goa, di mana di sana ditemukan pohon lontar yang ditanam oleh masing-masing Bet Salapang atau tetua raja-raja kecil yang membentuk aliansi kerajaan Goa. Peristiwa bertemunya Didan dengan hantu longga terjadi pada tahun 2007 silam. Saat itu, Didan ingin naik beristirahat di lantai 2. Namun ketika masih di tangga, Didan tiba-tiba melihat ada sosok hitam, tinggi, dan besar dengan wajah menyeramkan dan rambut aut-autan. Didan tiba-tiba langsung jadi kaku dan merasa sangat berat. Beruntung, Didan langsung mengingat di dalam hati dan beristighfar. Lalu kemudian dirinya bisa berteriak, "Hantu!" sekeras-kerasnya sampai rekan kerjanya yang lain naik ke lantai 2 untuk menolong Didan. Ternyata sosok setan tersebut juga dilihat oleh beberapa temannya yang lain. Malam tersebut, Didan dan teman-temannya memilih tidur di dalam satu kamar. Demikian tentang hantu longga. Terima kasih sudah stay di channel ini. Jika kalian menyukai cerita-cerita horor di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang dan menghasilkan banyak cerita horor yang lebih mencekam lagi. Nyalakan loncengnya agar kalian update cerita terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.